Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk berbakti secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memulai di dalam kebaktian saat pagi hari ini. Kita akan merasakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan naikkan dengan pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan
surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini, oleh karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan pada pagi hari ini, hari Sabat ini, kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memberikan kekuatan, pertolongan, penyertaan selama 6 hari ini. Pada saat pagi hari ini, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Sucikan, kuduskanlah ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Atas hamba-Mu yang akan memimpin pujian, anak-anak-Mu yang akan melayani dalam musik ini Tuhan. Seluruh ruangan hati kami, ruangan tempat kami masing-masing Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Allah yang Maha Tinggi. Engkau menaungi kami, memimpin kami ya Tuhan. Sucikan setiap perkataan kami, suara kami Bapa di surga, menjadi berkat bagi setiap kami memuliakan nama Engkau. Dan Engkau memimpin dari awal ini sehingga akhirnya. Roh Allah menyertai kami di dalam ibadah ini, dan Engkau menyiapkan berkat firman Tuhan kepada hamba-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Biar firman Tuhan ayat demi ayat menjadi berkat. Kau urapi Tuhan hamba-Mu, senantiasa membenarkan firman-Mu, buat menguatkan, meneguhkan bagi setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau pun memberi kekuatan, Engkau memberi kesembuhan dan memberi penghiburan pada saat pagi hari ini. Dan sukacita surga Kau nyatakan, Kau penuhkan kepada setiap umat-Mu pada saat ini, untuk kami menerima sukacita, kemenangan dan kekuatan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Hari yang indah ini mari kita bersukacita karena Tuhan kita baik bagi kita. Kita akan naikkan dengan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus.
persiapkan hati kita untuk menerima sebagian sabda daripada firman Tuhan. Dan biarlah firman ini membentuk hati kita supaya kita menjadi imamat-imamat yang rajani. Kita akan naikkan dengan pujian ketika aku hadapi kehidupan ini. Haleluya Yesus. Banyak sekali Tuhan cobaan yang kami hadapi di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya satu hal, bahwa Allah kami selalu menyertai di setiap langkah-langkah kami. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan
Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami merasa bersyukur dan bersukacita. Dan oleh karena Engkau hadir dan Engkau mengurapi kami, memenuhi kami untuk terus bersukacita, Engkau persiapkanlah hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan menaburkan firman Tuhan, dan Engkau berkata-kata lewat ayat demi ayat buat kami, setiap telinga mendengar, dan kami boleh diberkati, karena firman-Mu boleh menghidupkan, memberi semangat, dan terus menopang dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami. Siapkan hati kami ini Tuhan, dari pertengahan sehingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Puji Tuhan, baik dan luar biasa. Tentu saja diberi kekuatan dan kesehatan bagi kita semuanya. Kita masih beribadah streaming atau online buat kita semuanya. Tapi kita tetap bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di dalam hari yang Tuhan berikan ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita diberikan hidup yang baru, semangat yang baru, dan kita boleh hidup semakin baik, semakin benar di masa yang sukar ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema hidup benar di masa yang sukar. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih harus bersikap dan juga tertib, bahkan menjalani kehidupan yang sehat. Terus kita menjaga di dalam hidup ini, baik jasmani maupun rohani kita. Dengan doa kita disertai Tuhan di masa COVID-19 ini. Kita tetap di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama untuk saling mendoakan, biar sungguh-sungguh hari yang Tuhan berikan ini diberi kesempatan kita untuk beribadah di dalam Tuhan. Kita diberikan kekuatan di dalam Dia. Sebab ini hari yang Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Benar-benar sekarang ini kita merasakan, baik dalam perekonomian, baik sekolah anak-anak kita, kebutuhan anak-anak kita. Terlebih kita untuk beribadah juga dibatasi dengan harus menjaga jarak kita. Tidak boleh berkumpul begitu banyak. Dan kita juga di rumah, di mana kita bekerja harus memakai masker. Kewajiban untuk kita bersih, kita sehat di dalam hidup kita, kita harus mematuhi supaya semua kita sehat. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam masa yang sukar, ini adalah masa yang amat sangat, di dalam kesusahan yang
dikatakan kita rasakan yang cukup besar bagi kita. Suatu keadaan yang mungkin tidak bisa terkontrol, mungkin kita tidak bisa mengendalikan oleh karena ulah manusia. Di dalam ekonomi kita, apalagi sekarang masa politik sudah mulai berjalan, dan sosial kita dengan saudara-saudara kita, bahkan di dalam kita bercocok tanam, mungkin dalam perikanan, perkebunan, kita berdagang mulai mengalami penurunan. Ini kita rasakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang amat sukar. Ini masih kita dimampukan, masih kita bisa menikmati makan dan tubuh yang cukup. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan, dan semua ini terjadi oleh karena bersumber dimulai dari manusia, kita sendiri. Sebab manusia fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan. Seringkali sudah banyak meninggalkan Tuhan dan lari kepada uang, terlebih dalam kehidupan dunia ini, dalam kedagingan dan kepentingan kita sendiri. Ini yang sering kita rasakan, kita melakukannya. Adapun banyak hal di dalam kehidupan kita, perilaku kita dalam kehidupan akhir-akhir zaman ini. Ini sungguh-sungguh Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ke 5, mengatakan 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ke 5, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri karena tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mementingkan, memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, manusia ini akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Sungguh-sungguh terjadi di saat-saat ini, yang sungguh-sungguh banyak yang menjadi pengkhianat. Ya, di depan kita baik-baik, tetapi ternyata di belakang mereka mencemooh kita. Itu sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi guru-guru sekolah minggu, akan mengalami hal itu kepada anak-anak yang masih harus dididik, dibimbing, harus mengalami ujian yang sungguh-sungguh Tuhan mau memakai setiap perkataan kita supaya kita hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Selalu mendengarkan firman Tuhan, berpikir di dalam kehidupan kita untuk banyak orang, untuk orang lain. Kita dipakai menjadi pelayan Tuhan. Apalagi saudaraku, Bapak Ibu yang menjadi kepala-kepala rumah tangga,
yang harus membimbing semua di dalam keluarga kita, yang membawa seluruh keluarga kita, tidak hanya kita sendirian, akan hidup tenang, damai, dan menerima Kristus. Tapi sungguh-sungguh kita boleh menerima sukacita firman Tuhan yang menjadi berkat di dunia, dan kita nanti dipertemukan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dibawa di tempat yang sudah Tuhan siapkan. Tidak hanya kita sendiri, tetapi seluruh keluarga kita. Mari, dalam masa yang sulit ini, kita harus ingat kepada Tuhan. Tuhan memproses hidup ini untuk menjadi baik, menjadi lebih dekat, merubah sikap-sikap kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus jujur dan juga hidup sederhana apa adanya. Karena Tuhan melihat hati kita di dalam melakukan, melayani, mengerjakan dengan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Terlebih saudara-saudara dan anak-anak kita harus takut dan menghormati orang tua, apalagi ibu yang mengandung kita sampai besar ini. Kita ajari, kita didik mereka, dibawa di dalam rumah Tuhan, dibawa untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, supaya bisa menggunakan hidupnya tidak menjadi keluarga yang cemah, keluarga yang sombong, pribadi-pribadi yang tinggi hati, suka mencemooh, suka mencari kekurangan orang lain. Tapi mari kita akan seperti padi yang sudah menguning, semakin tua diberkati, dia membawa berkat, semakin menunduk dan rendah hati. Dan Tuhan akan pakai seperti biji-bijian siap dimakan, buah-buah yang siap dimakan, rasanya enak, manis, dan mengenyangkan. Kita diproses, dibentuk oleh Tuhan, diperbaharui dengan kuasa Roh-Nya. Hati pikiran kita, perkataan ini yang sering kita ini menyampaikannya, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan-persekutuan kita. Kita harus membawa semua anak-anak Tuhan masuk di dalam hadirat-Nya untuk bertemu Tuhan, menghormati Dia, memohon hadirat-Nya. Kuasa Roh Kudus turun, mengurapi, memenuhi setiap kita semuanya, supaya kita boleh terus dipakai hati pikiran kita ini menjadi berkat. Ada sukacita yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita, yang sungguh-sungguh kita berbicara, bisa memuji Tuhan. Saat kita keluar dari gereja, bisa memuji Tuhan, bisa senyum kepada orang lain, apalagi menyapa teman, saudara, apalagi orang tua kita, mertua kita, nenek kita, sapa mereka. Karena kita ini harus menjadi saluran berkat, menjadi pendoa Tuhan, merubah, memakai hidup kita lahiriah ini. Kalau kita berkata baik, bersikap baik, tentu hatinya itu akan lebih baik. Ada amin? Haleluya. Karena Tuhan hadir di saat kita ini memuji, menyembah Tuhan, saat kita ini merenungkan firman Tuhan. Satu ayat kita baca setiap hari, kemudian hari kemudian ditambahkan 2 ayat,
3 ayat. Kalau bisa 1 hari di dalam kita duduk diam di rumah, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Ini Tuhan berkarya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati doa-doa kita ini. Dan Tuhan tahu yang kita mau. Karena melalui kita ini menyampaikan, memohon dan berseru kepada Tuhan, Dia tahu. Itu yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, supaya kita memperoleh berkat. Ibadah kita tidak sia-sia. Persekutuan kita tidak sia-sia. Doa kita didengar oleh Tuhan. Banyak problema, permasalahan yang sekarang ini kita terima. Masalah yang kecil kita kerjakan, kita doakan dan kita serahkan kepada Tuhan. Kita lakukan dengan baik, selesailah sudah. Kita bisa melakukannya. Dan Tuhan tambahkan ujian permasalahan yang lebih besar. Hal yang kecil kita perhatikan, kita lakukan dengan baik, kita layani dengan baik. Ini tuh maksud Tuhan. Supaya aku harus sabar. Sabar. Aku harus bersukacita. Walaupun dalam kesedihan, tetapi aku masih mampu mengatasi hal ini karena Roh Tuhan. Karena firman-Nya yang sudah ada di dalam hatiku. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan Yesus hidup di dalamku dan aku hidup karena Kristus, ya nyatakanlah, buktikanlah, supaya kita sungguh segar, kita sungguh-sungguh sehat jasmani kita, karena kita menjaga setiap pola makan kita, di dalam kita berpikir dan kita bertindak. Karena Tuhan sangat disiplin, sangat taat, dan tidak pernah meninggalkan sedikit waktu pun memelihara umat-Nya. Kita sendiri saja yang malas, kita yang lalai, manusia ini yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan dengan baik. Bagaimana saat-saat ini ditempa dan juga saat ini mengalami ujian? Kalau kita benar-benar sudah siap, ujian datang, kita tinggal mengulangi. Oh, ini sudah pernah aku lihat dan aku kerjakan dengan baik. Ini saudara-saudaraku yang memiliki banyak persoalan permasalahan. Aku harus menolongnya. Karena saya pernah mengalami hal itu dan Tuhan menolong aku. Mujizat Tuhan nyatakan saat itu melalui doa. Dan saya percaya Tuhan hadir. Pertolongan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Karena aku percaya. Dan hidupku untuk Kristus. Aku untuk Dia. Dan Dia memperhatikan umat-Nya. Di saat kita melakukan percaya dengan iman yang tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kemampuan, bukan karena uang, bukan oleh karena yang kita miliki, karena semua itu pemberian Dia. Yang rancang rencanakan adalah Dia yang sudah mempersiapkan hidup kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuhan pelihara seperti burung pipit yang terbang ke sana kemari. Tuhan sediakan berkat, sediakan makanan. Tapi Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri, Dia harus menolong, memberikan kasih-Nya yang
tanpa batas, kasih-Nya yang sungguh-sungguh tidak pandang bulu, pengorbanannya untuk manusia. Saat ini kita harus memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kita lakukan dalam kehidupan ini dengan baik dan benar. Karena Tuhan mau kita hidup berdampingan. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Apa yang kita naik karena kita permohonkan itu dalam hati kita, katakan iya dan amin. Ada yang mendoakan, katakan amin. Itu mantap, setuju. Dan kita saling mendukung dalam satu kasih dalam persaudaraan kita ini. Tuhan percepat masalah penyakit ini, masalah virus ini, supaya Tuhan berikan keredaan, habiskan dan hilangkan, jauhkan di dalam dunia ini. Tapi masih ada yang tidak tertib, tidak tahan. Bagaimana cara menanggulanginya? Ini karena Tuhan mengajar kita supaya kita disiplin jasmani kita. Terlebih nanti rohani terbentuk kalau kita ini sengaja melakukan hal dunia yang menjatuhkan kita ini hidup di dalam kegelapan, dalam dosa. Kalau kita mengikuti hal itu, ya, iblis akan terus mempengaruhi telinga kita, mata kita, jalan kita dijerumuskan di dalam dunia ini. Tapi mari kita fokus. Penyertaan Tuhan itu selalu hadir saat kita bangun, saat kita ini mau mengucap syukur kepada Tuhan, saat mau kita melakukan aktivitas kita. Kita serahkan, Tuhan, apa yang kita lakukan akan kami lakukan ini. Engkau yang ada di depanku. Dan kuserahkan semua ini untuk-Mu Tuhan. Berkehendak-Mu Tuhan yang jadi. Kita dengan semangat berdoa dan kita layani. Kita bekerja dengan senang hati. Buat makanan, membuat aktivitas kita bekerja. Untuk siapa? Untuk Tuhan yang terutama. Karena kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam kita memuji Tuhan, dalam kita melakukan hidup ini untuk anak-anak kita, mengajari karena kita diberi berkat oleh Tuhan. Hanya Tuhan jangan dilalaikan, supaya kita tetap diberkati Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh terus Tuhan menolong dan mencukupinya. Ya, taat dan setia itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkati melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha kita, melalui segala aktivitas yang kita buat, sehingga menjadi berkat. Ini menjadi enak, ini terkirim dan dia merasa nyaman, enak, wah dipakai orang, kemudian orang lain menerima dengan senang hati karena Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan menolong kepada orang lain. Tak lepas kita karena kita tetap berdoa. Dan kita terus menyerahkan kepada Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan. Kuserahkan kepada Engkau. Anak-anak kami. Baik itu pertanian kami. Dan juga yang akan kita kerjakan, yang kita layani. Karena Tuhan akan memanggil dan memilih setiap jiwa-jiwa ini dalam tuaian akhir zaman, dalam kesulitan yang berjalan bersama-sama dalam hidup kita. Tuhan
bentuk setiap jiwa kita. Dan Tuhan bentuk karakter kita supaya kita boleh menjadi berkah. Yang tadinya tidak bisa senyum, kita sekarang bisa senyum dan bersuka cita. Yang sungguh-sungguh tadinya kita tidak bisa memberi, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, waktunya untuk berdoa, beribadah, setia. Bahwa seluruh keluargamu datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena harinya Tuhan yang sudah Tuhan siapkan berkat bagi kita. Tapi kita mengesampingkan banyak hal, alasan-alasan yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak setia, tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Pada seluruh dunia berhenti bekerja. Tuhan pakai di hari Sabat. Sungguh-sungguh Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dan memberkati kita. Kita nggak mau. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada hidup di dalam hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh karena iman kepada Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pelihara hidup kita supaya kita bisa memaknai firman Tuhan, ayat demi ayat yang kita baca, supaya kita boleh diubah oleh Tuhan dalam sekarang ini kesibukan yang sangat terbatas dan juga mau melakukan sangat terbatas, tapi Tuhan masih memberi kesempatan tadi. Masih ada kesempatan, gunakan yang baik. Gunakan yang baik. Sebab Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, kita ini akan diubah hidup kita melalui firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ada untuk mengajar, untuk menyatakan kekurangan dan kesalahan kita, memperbaiki di dalam hidup kita, perilaku kita. Apalagi anak-anak kita yang sudah lulus akan melanjutkan di kelas yang lebih tinggi, sekolah yang lebih tinggi. Didikan orang tua sekarang yang menjadi guru di rumah harus menjadi contoh teladan yang baik. Anak-anak kita meneladani orang tua. Karena itu sungguh-sungguh tidak dibuat-buat, dan sungguh kita menjadi anak-anak Tuhan, dibentuk dan direncanakan oleh Tuhan menjadi anak-anak pilihan dan akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, dan dibentuk dalam keluarga kita untuk beribadah, nantinya juga dipelihara oleh Tuhan menjadi keluarga Allah. Jadikan waktu-waktu ini untuk bersama-sama bersekutu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua oleh anugerah Tuhan. Mari kita membuang dan menolak semua sifat atau karakter kita ini yang kurang baik, atau kebiasaan
yang sering mementingkan diri kita sendiri. Mari kita mengoreksi supaya kita bisa merubah. Kemudian kita yang memiliki masih egois, kita masih menjadi hamba uang, kemudian dalam kedagingan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita akan sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita untuk kita lebih mengenal dan mengerti, mendalami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan mengajar kita, mendidik dan menyingkapkan segala kesalahan dan kekurangan kita, memperbaiki kesalahan kita dan merubah hidup kita. Dan Tuhan akan menyempurnakan dan juga memampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena anugerah Tuhan, kita semakin diberlengkapi. Amin, saudaraku, diberlengkapi untuk setiap perbuatan kita lebih baik dan untuk melakukan yang benar dan yang mulia, sehingga kita tetap kuat, tetap bisa menang, ya, menghadapi COVID-19 ini, menghadapi kebutuhan atau perekonomian kita. Mari kita hidup dengan benar, karena adalah kunci. Hidup yang benar itu menjadi kunci dan kekuatan untuk dapat tetap bertahan. Hidup baik dan benar, supaya kita tetap kuat dan menang menghadapi masa-masa yang sukar ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa dan kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Firman-Mu, ya, berkata, Kau besertaku. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa, menyerahkan hidup kita ini. Di saat ini Tuhan hadir dan Roh Kudus hadir. Jadikan kita menjadi pelaku-pelaku firman, memperbaiki di dalam kekurangan kesalahan kita. Saat ini Tuhan memproses, jadi anak-anak terang di dalam Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku, tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan
menyembah Yesusku, Rajaku. Engkau tahu Tuhan, Engkau selalu menyelidiki di dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu saat ini, dan kami percaya Engkau akan merubah hidup kami semua. Di saat kami tidak taat, di saat kami di dalam kekurangan, dalam saat kesulitan, dan dihimpit di dalam kehidupan karena corona virus COVID-19 ini, kami tidak bisa melihat, tapi banyak yang merasakan dan tertimpa dengan masalah-masalah sehingga perekonomiannya terguncangkan. Tuhan, Engkau memelihara, Engkau hadir, Roh Kudus hadir memenuhi setiap hati umat-Mu saat pagi hari Sabat ini. Buka hati mereka, Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Bawalah seluruh keluarga umat-Mu ini di dalam ibadah mereka yang kudus. Bawa dalam persekutuan yang kudus kepadamu. Engkau menyertainya Tuhan, Engkau selalu mendampinginya. Tuhan, Engkau mencukupi kehidupan mereka. Kami percaya kepadamu, pemeliharaan Allah terjadi. Roh-Mu membakar setiap hati kami, memberi semangat kami untuk kami terus memandang Yesus, memandang Allah, kuasa Allah yang sungguh sudah hadir dan terjadi saat ini. Kunyatakan mujizat-Mu Tuhan kepada setiap keluarga umat-Mu. Berikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, di mana mereka berada. Beri penyertaan-Mu, dan Kau selalu memberi kekuatan yang lemah bagi anak-anak mereka, orang tua mereka, bahkan saudara-saudara mereka. Bawa dan cukupilah Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau selalu akan memberikan tuayan-tuayan di masa-masa yang sulit ini. Tapi kesabaran mereka membawa berkat, dan kekuatan mereka yang sungguh Engkau memampukan imannya, yang sungguh akan memberikan kekuatan baru dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Kau memberikan kekuatan baru, roh yang baru, dan Kau Bapa memelihara hati dan jiwanya, imannya yang membawa berkat, memberikan dan membawa kekuatan, kemenangan, kesembuhan. Kuasai dari Allah Bapa di surga yang sungguh Kau mencurahkannya saat ini. Keluarga mereka tentu bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan sungguh-sungguh terpelihara. Ada salib Kristus di tengah-tengah mereka. Beri sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa di hari-hari yang saat ini boleh kami terima. Cukupi mereka Tuhan, berkati yang melayani pekerjaan Tuhan, yang telah mengulurkan berkat persembahan-persembahan mereka, akan pujian mereka dan doa-doa mereka Tuhan. Engkau memberikan kecukupan, memberikan kedamaian, berikan sukacita, kekuatan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan boleh terjadi. Ada kemenangan dan kekuatan. Bapa terima kasih, Kau terus bersemangat baru bagi pemuda dan remaja. Pakai mereka menjadi generasi-generasi gereja, dibentuk di dalam akhir zaman ini, dimampukan bentuk rohani mereka Tuhan, dan juga jagai di dalam pergaulannya, beri teman yang seimbang, dan di dalam mereka menjadi saluran berkat. Pakai Tuhan perkataan dan perbuatannya menjadi berkat. Dan kami bersyukur bahwa di surga Engkau akan memperlengkapi, mempersiapkan gereja ini untuk kami dipersiapkan untuk beribadah di dalam hari Sabat nanti Tuhan. Kami percaya kepadamu,
Engkau telah persiapkan cukupi bahkan tangan-tangan yang sudah mengulurkan berkat-Nya buat gereja, buat hamba Tuhan, dan juga dalam pelayanan. Engkau memberkati dalam keluarganya Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada saat ini kami boleh berdoa dan memberkati kepada seluruh umat-Mu. Angkatlah tangan-Mu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga yang memberikan sukacita, damai sejahtera, dan Allah Bapa memberikan pencerahan dan wajah-Nya menerangi dalam kehidupan kita. Dan cinta kasih Yesus Kristus anak yang tunggal selalu ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus menyertai dalam persekutuannya yang kudus dalam kehidupan kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, yang akan menjemput kita semuanya di dalam kerajaan surga yang mulia. Jadi dalam berkat nama Allah Bapa, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah selesai di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, amin.